Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ternyata paham bagaimana cara kita mengemban empat misi, bahkan 5 misi yang kalau kita antum itu baca buku, salah satu buku penakluk Islam di dunia yang paling kita kenal kan itu adalah, mungkin di antara kita ada yang kenal Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab yang menaklukkan Baitul Maqdis, siapa lagi? Tariq bin Ziyad yang menaklukkan kota Andalusia Spanyol, masuk juga kepada Muhammad Al-Fatih yang kemudian menaklukkan kota Konstantinopel. Siapa lagi itu? Banyak pokoknya, eh, banyak sahabat-sahabat yang menjadi penakluk-penakluk Islam di dunia. Ini ternyata bismillah ya. Ini bagaimana ternyata ada mimpi orang. Jangan mimpi ada kecil. Coba kita masuk ke kisahnya, kita gabungin ke kisah. Poin pertama itu cara kita untuk bisa menggapai mimpi. Cara kita untuk bisa mengoptimiskan menggapai mimpi kita. Yang paling pertama kita tanam dalam diri kita itu adalah doa di dalamnya. Jadi doa itu kan banyak modelnya. Ada doa, kemudian di doa itu ada terkandung di dalamnya ada niat. Di dalam doa terkandung di dalamnya ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk di dalamnya itu ada sebuah doa di situ. Jadi kalau antum pengen pada punya satu planning tanpa ada yang satu campur tangan Allah Subhanahu wa taala, udahlah, nggak bakal jadi apa-apa. Sekalipun jadi apa-apa, sekalipun jadi itu megah, sukses ya itu nggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkandung di dalamnya kesyirikan, ya antum termasuk daripada orang-orang yang nggak ada keridhaan di dalamnya, nggak ada kerahmatan di dalamnya. Makanya poin pertama yang bakal kita bahas di sini adalah ketika kita pengen mengoptimiskan mimpi dengan cara perbanyak berdoa. Jangan sampai kita lupa. Ada sampai satu doa, sepenggal doa yang dibacakan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Yang tadinya dunia itu 2/3 dikelilingi oleh daratan, gara-gara doa Robbi ini maglubun fangtasir, tiba-tiba dunia yang aslinya itu 2/3 daratan bisa menjadi perairan. Itu gara-gara doa, gara-gara sedikit doa. Ada nabi yang kemudian dari dalam ikat perut ikan paus gitu, dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, di dasar lautan nggak ada siapa-siapa, gelap gitu di malam hari dalam ikan paus. Itu kan ngeri banget. Akhirnya gara-gara doa aja yang tadinya mustahil bisa menjadi mustajab. Jadi yang pertama itu adalah doa. Kita masuk ke cerita yang sama. Jadi anak umur 12 tahun ini doanya apa? Ya Allah, saya ingin menjadi orang yang mewujudkan daripada apa yang dikeluarkan daripada lisan yang paling mulia, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan sampai kemudian Rasulullah itu mengatakan nanti penakluk Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan adalah orang yang dipimpin. Jadi kayak ternyata anak umur 12 tahun tadi berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen mewujudkan apa yang keluar daripada lisan orang yang paling mulia itu Rasulullah SAW. Jadi doanya gitu terus. Selama umur berapa? Seterusnya gitu sampai dari umur 12 tahun. Ya Allah, saya pengen menjanjikan apa yang dijanjikan Rasulullah. Saya pengen mengabulkan apa yang dijanjikan Rasulullah SAW. Saya pengen menjadi salah satu wasilah apa yang kemudian dikeluarkan dari lisan Rasulullah SAW. Saya pengen. Yang pertama adalah doa. Jadi doa itu ya bolehlah kamu punya kekuatan yang kuat, kamu punya otak yang pintar, kamu punya badan yang kekar, siang malam kamu berusaha, otak kamu dibawa banting tulang akhirnya untuk apa? Menebus mimpi kamu, tapi tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan kita sampai kepada titik jenuh kita sebagai manusia. Saya pernah mengatakan tadi malam itu sampai-sampai Bunda Maria, Sayyidah Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam, itu kan dia mengatakan ya laitani mitu qabla hada gitu. Ya laitani mitu qabla hada, ya Allah, lebih baik saya mati aja deh daripada punya masalah seperti ini. Lebih daripada saya punya prosedur yang begini banget ceritanya gitu. Loh, santai gitu. Jadi tapi kalau misalnya udah doa belum juga terkabulkan gimana Ustaz? Jadi agak pesimis gitu loh. Santai. Ini kan baru tentang doa doang. Jadi tentang doa itu bukan Allah memberikan doa. Yang paling pertama,
Allah memberikan doa itu bukan tentang apa yang kita inginkan, akan tetapi apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Itu tentang doa. Itu tentang doa. Jadi sama kayak antum pada pengen, ya Allah, saya pengen punya HP. Apa? Jangan. Ya Allah, saya pengen punya motor gitu. Jangan bahasanya jangan sampai situ. Jangan sampai saya pengen doang, tapi bahasanya dilanjutin, ya Allah, saya pengen punya motor. Kemudian pantaskanlah saya memiliki motor tersebut. Saya pengen pantaskanlah jiwa saya, pantaskanlah, berikanlah keberkahan di dalamnya gitu. Jadi kayak kita mintanya di situ, pantaskanlah, pantaskanlah, pantaskanlah agar Allah itu memberikan kepada kita bukan apa yang kita inginkan, akan tetapi apa yang Allah berikan kepada kita itu apa yang kita butuhkan.